Assalamualaikum guys, hello YouTube hingga tadi gonna begini, welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan mashup video. Kita telah sampai mashup yang ke-33 dan siapakah santri yang akan kita mashup kali ini? Just let's see. Oke, kali ini kita tak kemana-mana, masih dengan santri yang berasal dari Pulau Jawa. Dia bukanlah santri yang tipe lari-lari menghindari kamera, tapi juga bukanlah santri yang mudah untuk dimintai sebuah wawancara atau menjawab pertanyaan. Penasaran ya? Siapakah dia? Dia adalah Nadif Sihah Krisnatama. Saya lebih suka biasanya memanggilnya Nadif saja, karena teman-teman dan ustadz biasanya juga memanggilnya Nadif. Oke, mari kita mulai cerita sejak pertama kali saya bertemu dengan Nadif. Ketika pertama kalinya saya datang dan berkunjung di pondok pesantren MTA, saya rasa saya belum pernah melihat, bertemu, apalagi melakukan sebuah wawancara dengan si Nadif. Dan di hari kedua saya berkunjung di pondok pesantren MTA, saya pun juga belum melihat atau menemui si Nadif lagi. Hingga akhirnya pada saat pondok pesantren MTA mengadakan kegiatan pramuka di luar pondok pesantren, yaitu Persami, saya baru bertemu dengan Nadif dan mulai berkenalan guys. Dan ketika pertemuan pertama itu, saya melihat Nadif sedang sakit. Saya perhatikan sakitnya cukup serius di bagian kaki, sehingga saya pun tak langsung juga menyimpulkan, pantas saja ketika placement test dan pekan olahraga saya tidak bertemu dengan Nadif. Waktu kegiatan pramuka Persami itu, si Nadif adalah santri yang tetap tinggal di base camp. Kita para tim media dan para reporter sempat menawarkan untuk memboncengnya hingga mengikuti santri-santri yang lain yang sedang mencari jejak. Namun karena kontur dan medannya yang tidak memungkinkan kendaraan bermotor ikut masuk, para tim media dan reporter, kita pun juga ikut jalan kaki mengikuti santri-santri pondok pesantren MTA sedang menjalankan tugas mencari jejak. Ketika perjalanan tersebut, kita tim media dan reporter sempat memikirkan keadaan Nadif yang sendiri yang tertinggal di base camp bersama asatid. Setelah kita melewati beberapa pos hingga kembali ke base camp, saya baru dapat merekod atau merekam Nadif setelah selesainya mencari jejak dan kembali ke base camp. Meskipun hanya sekilas saya merekodnya. Nah, sejak pertemuan itu kita jadi semakin akrab guys. Di hari-hari berikutnya, seiring berjalannya waktu, saya mundar-mandir di pondok pesantren MTA. Saya mulai mengenal si Nadif, dan saya pun tak jarang melakukan perekaman terhadap si Nadif. Menurut saya, ketika melakukan perekaman secara spontanitas, si Nadif pasti jelas bersedia. Namun ketika saya hendak melakukan sebuah wawancara dan menanyai kesediaan Nadif mengenai bersediakah untuk saya wawancarai seperti itu, justru hal tersebut malah membuat Nadif biasanya menolak guys. Jadi biasanya saya lebih suka secara langsung atau spontanitas. Meskipun awalnya hanya sekilas saja seperti santri-santri yang lainnya, ternyata Nadif ini adalah santri yang humoris guys. Jadi tidak hanya logat dan kata-katanya yang lucu, tapi biasanya tingkah lakunya itu juga membuat kita semua tertawa. Ya, saya sempat beberapa kali tertarik untuk merekam ketika Nadif melakukan percakapan yang sedikit ngapak bersama teman-temannya, tapi hal itu terasa sulit untuk merekamnya guys. Dan dia juga salah satu santri yang sering saya temui itu santai banget guys. Jadi ketika menghafalkan Al-Quran atau sedang belajar, dia selalu bisa memilih tempat-tempat ternyaman di pondok pesantren MTA. Ya mungkin kita menganggapnya tempat-tempat itu biasa saja, tapi bagi Nadif hal itu dapat dijadikan tempat bersandar untuk menghafalkan Al-Quran atau sekedar belajar. Selain Nadif adalah santri yang humoris yang suka membuat kelucuan dan membuat kita semua tertawa, Nadif juga sering saya temui adalah santri yang asik. Saya sering menemuinya melakukan permainan-permainan tradisional bersama santri-santri yang lain. Dan dolanan-dolanan yang sudah mulai pudar itu, yang sudah jarang kita temui di kehidupan anak-anak zaman now, itu dapat kita temui lagi ketika Nadif bermain dengan teman-temannya. Ya, selain dia adalah santri yang humoris, ternyata saya akui dia itu ternyata benar-benar santri yang asik guys. Bahkan tak jarang ketika saya rekam, dia itu berpura-pura tidur, berpura-pura melakukan suatu hal yang itu membuat kita semua tertawa guys. Dan tentunya membuat video kita itu tampak lebih fresh dan gokil.
Ya, kerennya si Nadif sih di sini menurut saya pribadi. Ya, kegiatan olahraga yang sering saya temui yang Nadif biasanya ikut itu biasanya sih bermain voli dan beberapa olahraga wajib lainnya. Tapi saya rasa saya belum pernah melihat Nadif sedang bermain bola. Mungkin karena ketika beberapa waktu saya berkunjung, apalagi di pekan olahraga, kaki Nadif masih sakit guys. Jadi saya hanya pernah menemui dan merekam Nadif sedang bermain voli. Untuk respon dari orang tua, saya rasa saya sempat menemui beberapa respon dan komen dari orang tua Nadif di channel YouTube saya. Bahkan saya sempat beberapa kali mendapatkan sebuah request dari ibunda si Nadif. Saya pun pernah bertemu dengan kedua orang tua dari Nadif ketika menengok Nadif di pondok pesantren MTA di hari Ahad. Kebetulan waktu itu pondok pesantren MTA sedang rame-ramenya kedatangan tamu dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saat itu saya juga menemani ibu saya yang sedang mendapatkan amanah untuk menjamu tamu. Untuk menjamu tamu bersama ibu-ibu perwakilan Karanganyar. Oleh karena itu, ibunda dari Nadif adalah wali santri yang pertama bertemu dengan ibu saya. Dan waktu saya menemui orang tua Nadif, kita semua sempat bercerita, ternyata orang tua Nadif juga menjadi penonton setia channel YouTube kita. Apalagi dengan keyword wajah-wajah penghuni pondok pesantren MTA kala itu. Ya, kata-kata untuk si Nadif, yang pertama dia adalah santri yang humoris, dan yang paling terlihat pada dirinya itu dia adalah santri yang sabar dan pemaaf guys. Ya, karena saya sendiri pernah menemui dan menyaksikan secara langsung, ya namanya anak-anak, namanya santri, terkadang juga ada yang usil, ada yang jahil terhadap Nadif. Nadif biasanya menganggapnya ya sudahlah, ya biarlah seperti itu, atau hanya menyampaikannya kepada ustadz. Pesan-pesan untuk si Nadif, yang pertama saya ucapkan terima kasih setulus-tulusnya telah membantu saya menyelesaikan beberapa video. Terima kasih juga telah membuat tayangan kita menjadi lebih fresh dan gokil. Ya, tetap pertahankan apa yang baik pada dirimu, menjadi santri yang sabar dan pemaaf. Karena Rasulullah pun pernah menyampaikan, orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Semangat belajarnya di pondok pesantren MTA, saya perhatikan ada pancaran kebahagiaan tersendiri dari kamu ketika belajar bahasa. Ya, alhamdulillah saja kalau sudah ada rasa senang dalam belajar bahasa, insya Allah kedepannya nanti semuanya akan jadi lebih mudah. Ya, saya rasa cukup mashup video kali ini. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf terus-terusnya. I hope see you soon on the next mashup video. Dan siapakah santri yang akan kita mashup berikutnya? Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleeping. Why you always sleeping? Hey, gimana kabarnya? Kalian berdua dah. Malah bingung. Kayak kamu kok. Lah, kembaran kamu mana? Sekarang nggak sering bareng lagi. Tanya, semua santri hampir pertanyaannya sama. Ini pertanyaan klasik, pertanyaan lama. Ke pondok pesantren MTA, apa yang kamu cari? Mencari pendidikan. Apa lagi? Alhamdulillah. Wih, mantap. Apa lagi? Ilmu. Ilmu terus? Sudah cukup. Sudah cukup. Apa lagi? Mudah. Yakin? Kalau kamu? Assalamualaikum. Salam. Bagaimana ujiannya? Biasa aja. Biasa aja. Ada kesulitan? Kayaknya. Tapi keseluruhan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat. Masih ada ujian lagi kan? Masih. Gimana Yub? Kalau kamu ujiannya bagaimana? Begitu gimana? Hah? Ujiannya gimana? Ada kesulitan? Lancar. Lancar ujiannya. Lumayan. Kamu kan biasanya belajar terus. Gimana ujiannya? Lancar? Bukan kata siapa, karena aku sering lihat terus. Iya. Di mana-mana. Oke, masih ada ujian lagi. Tetap semangat. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nadif. 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 Kaifa haluka? Sleepy dia, sleepy. Kamu asmuka ya akhi. Ayo.
lupa. Iya, Nadif ini saya di request sama orang tua kamu, katanya pengen tanya kabarnya kamu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya? Sehat. Kemarin katanya sempat dirawat di rumah sakit juga. Sakit apa? Dehidrasi sama diare. Kok bisa? Apa kamu jarang minum? Harus banyak minum, terutama air putih. Ini udah minum belum? Belum, banyakin minum ya. Kan tadi habis olahraga bersih-bersih. Tadi udah minum. Oh, udah minum. Ya. Saya rasa cukup. Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA, dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada Kampung Damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan Kampung Damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.